Halo pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program podcast Let's Talk. Di episode kali ini kita akan berbincang mengenai tema silent killers, yaitu penyakit yang datang tanpa gejala. Wah, langsung aja kita ngobrol bersama dengan ahlinya, yaitu Dr. Aditya. Assalamualaikum dokter. Lama gak jumpa ya dok ya? Ya. Langsung temanya silent killers. Yes. Silent killers ini ternyata kalau kita googling dok, itu penyakit-penyakitnya contohnya kayak hipertensi, ke ginjal dan juga hipertensi. Nah, kenapa kok disebut silent killers, dok? Baik, pertama-tama terima kasih ya sudah ngundang lagi ke sini. Kemudian untuk hipertensi dan juga sakit ginjal itu merusak organnya secara diam-diam, Mbak Nisa. Jadi tidak menimbulkan rasa sakit yang cepat. Jadi secara perlahan-lahan ketika hipertensi itu tekanan darahnya terlalu tinggi, tapi dia tingginya nggak langsung tinggi ya, tinggi pelan-pelan tuh lama-lama ya tubuh akan mengalami adaptasi sebenarnya dan merasa tidak ada yang sakit, padahal sakitnya itu masih berlangsung seperti itu. Diam-diam tiba-tiba, waduh gitu betul, ya dok? seperti juga di ginjal kita kan banyak sekali pembuluh darah kecil ya. Kalau misalnya hipertensi dibiarkan terus-terusan, maka dia bisa menyebabkan gagal ginjal seperti itu. Berarti tiga penyakit ini sebenarnya berkaitan atau ini berdiri sendiri dok sebenarnya penyakitnya? Ya saling berkaitan bisa. Oke. Nah, kenapa sih dok banyak orang yang merasa sehat kemudian ternyata tiba-tiba punya penyakit yang kok serius gitu ya? Apa jangan-jangan nggak berperiksa ya? Atau tiba-tiba waduh langsung betul. serius. Jadi bedakan antara sehat dan merasa sehat. Jadi kalau memang beneran sehat itu berarti tanda objektif yang diperiksa oleh tenaga yang ahli. Kalau merasa sehat berarti kan kita sendiri yang POV of kita sendiri ya. Kadang-kadang kita merasa baik-baik saja, padahal sebenarnya tubuh itu sebenarnya sudah memberikan sinyal, sudah memberikan jeritan-jeritan kecil yang menuntut kita untuk ndang periksa gitu loh. Nah, jadi kalau pada kasus ini misalnya hipertensi, itu tadi karena dia naiknya perlahan maka tidak akan terlalu terasa. Kemudian lama-lama ginjalnya bisa rusak. Kemudian salah satu penyakit yang silent lagi itu hepatitis ya, salah satunya mungkin hepatitis B. Itu dia bisa menyerang ke liver ya, virus, tapi dia bisa sembunyi sampai puluhan tahun baru bisa membuat liver itu benar-benar rusak dan tidak bisa dipakai lagi seperti itu. Hepatitis itu penyakit yang kayak gimana sih dok? Jadi hepatitis itu adalah peradangan di liver. Jadi bukan sakit hati, bukan ya, bukan sakit hati yang hati itu, tapi hati literally hatinya liver ya. Kita bilangnya liver yang di perut sebelah kanan ini. Nah, itu kan fungsinya banyak ya, dia bisa menyaring racun, kemudian detox, kemudian ya macam-macam lah itu. Kalau misalnya dia mengalami peradangan paling sering disebabkan oleh virus ya, virus hepatitis, itu ya fungsinya akan mengalami penurunan gitu. Hepatitis yang paling berbahaya salah satunya hepatitis B. Hepatitis itu kan ada A, B, C, D. Yang paling bahaya itu yang B sama C. Yang paling sering ya B nanti. Ternyata banyak ya dok ya jenis-jenis penyakitnya. Tapi kalau disebut silent killer, apakah hanya 3 tadi atau sebenarnya ada variasi-variasi yang lain yang mungkin pemirsa harus aware juga nih terhadap banyak penyakit sekali seperti misalnya, tapi tidak selalu menjadi seorang killer atau pembunuh, tapi dia akan membuat kondisi tubuh itu secara pelan-pelan mengalami kondisi yang kurang bagus. Misalnya contohnya seperti yang pernah kita bahas dulu, ada sakit jantung, kemudian diabetes itu juga ya, diam-diam nggak tahu. Kalau misalnya nggak pernah cek gula, masa tahu? Iya, nggak pernah tahu. Memang mukanya manis sih, tapi kan kalau gula darah nggak pernah diperiksa, kita nggak tahu seberapa manis gulanya gitu. Cek gula darah itu berarti darahnya diambil gitu ya? Iya, ditusuk saja di ujung. Nah berarti seberapa sering sih kita itu harus ngecek entah itu gula darah atau mungkin harus ada yang lain-lain di medical check up itu sesering apa sih dok harusnya? Untuk orang-orang yang memang sudah ada gejala ya sesuaikan dengan aturan dari dokternya masing-masing. Tapi untuk kita-kita yang insya Allah masih sehat ya, masih umuran 30 ke atas, mungkin 20-an ya boleh ini setahun sekali atau 6 bulan sekali. Dan apabila nanti misalnya ada fasilitas check up mungkin di kantor atau mungkin di
puskesmas, rumahnya, ya manfaatkan itu sebaik mungkin. Jadi jangan sampai karena ada barrier kita takut ketahuan sakit, malah nggak bener-bener nggak tahu sakitnya apa. Kan lebih baik kita kan sejak awal tahu ada potensi sakit A, kemudian kita perbaiki lifestyle-nya sehingga nggak jadi sakit. Seperti itu Mbak Nisa. Oke, terus apa aja tuh dok yang dicek? Darahnya, urinnya, Ya, atau apanya dok yang dicek? macam-macam, tergantung dari kebutuhan dan keluhan masing-masing. Tapi kalau secara umum, ya panel itu tadi darah lengkap, bisa kita tahu HB-nya berapa, hemoglobin, kemudian cek kolesterolnya, kemudian cek asam urat mungkin ya, kemudian gula darah yang pasti tadi ya harus dicek. Nggak harus orang-orang dengan keluhan yang mengarah ke diabetes, tapi orang-orang sehat pun juga nggak apa-apa, cek gula darah pun juga nggak terlalu sakit, dan saya rasa sangat-sangat terjangkau sekali. Bahkan di beberapa apotek atau mungkin puskesmas itu dia bisa menyediakan pemeriksaan gula darah yang pakai stick itu loh. Dan Oh, saya iya kadang-kadang pernah bisa lihat. pakai ada satu panelnya jadi satu dengan kolesterol sama asam urat juga. Itu untuk screening aja, tapi untuk diagnosis atau mungkin yang penegakan diagnosis yang pasti perlu akan pemeriksaan lab yang lebih akurat, bisa ke rumah sakit aja atau ke lab yang lebih besar. Oke. Jadi kalau misalnya kita tiba-tiba medical check up, terus keluar hasilnya, kira-kira bakal ngerti nggak sih dok? Atau lebih baik ya dibawa konsultasi ke dokter, kemudian baru dijelaskan? Ya itu saja begitu. Oh, lebih baik gitu ya dok? Dibawa Takutnya ke- salah pengertian Iya, kita juga salah yang persepsi, belum tentu nanti kadang-kadang ada angka yang naik sedikit dari normal sudah overthinking, atau mungkin angkanya lebih rendah sedikit sudah panik, cemas gitu kan. Jadi lebih baik dikonsultasikan aja, karena kami yang akan menilai, karena kami itu dari tenaga kesehatan terbiasa untuk melihat manusia secara utuh, bukan hanya sekedar angka-angka saja. Tuh, kita harus melihat gejalanya, lihat dari umurnya, jenis kelaminnya, dari semua hal itu dengan satu tambahan tadi lab itu, nah kita bisa simpulkan. Kalau orang awam nih sewu kan cuma taunya angkanya toh, ya, nanti takutnya itu tadi overthinking, cemas, takut, ya, akhirnya malas ke dokter. Nah, gitu. I Jadi see. mending diperiksakan aja, dikonsultasikan aja. Ya, karena dokter pasti juga nanti ada pertanyaan-pertanyaan follow up yang Betul. sesuai kebiasaannya Ya. gimana. Kenapa Yes. sampai begini nih kolesterolnya kenapa naik? Pasti ditanyain Ya, gitu ya dok betul. ya. Betul, betul. Oke. Nah, kalau kaitannya dengan penyakit yang silent killer tadi dok, misalnya udah keluar hasil lab gitu ya. Terus gimana kita bisa tahu atau dokter bisa mendiagnosa, wah ini kayaknya menuju ke hepatitis atau ke gagal ginjal atau mungkin ke arah yang satu lagi tadi penyakit apa dok? Hipertensi. Nah itu gimana tuh dok? Cara melihat indikasi awal deh. Mungkin gak pernah nih orangnya medical check up, terus habis itu tiba-tiba membawa hasilnya itu ke dokter, terus kaget sendiri. Gimana ini dok? Jadi kalau hipertensi atau darah tinggi itu nggak usah lab, jadi cukup dengan dicek di tensimeter. tensi. Ya, kita bisa tahu misalnya, nah nilai tensi dia di atas 130, bawahnya di atas 90, itu bisa kita sebut sebagai hipertensi. Tapi tidak semerta-merta langsung kita vonis dia hipertensi, karena perlu konfirmasi juga apakah ketika mengukur ini pasien ini sedang cemas atau sedang habis lari-lari atau habis antri panjang kemudian marah-marah mungkin ya. Itu ngaruh dok? Ngaruh sekali ke Walaupun tensi. cuma antri di rumah sakit gitu? Mungkin saja, bisa jadi. Atau mungkin dia takut ketemu dokter atau nakesnya sehingga dia deg-degan. Dia bisa meningkat itu tensinya, namanya white coat hypertension. Itu kita harus coba ulang lagi di kondisi yang lebih tenang. Kemudian untuk tadi contohnya misalnya gagal ginjal. Nah, kalau gagal ginjal itu nanti kita bisa bagi menjadi gagal ginjal yang akut atau yang kondisinya perburukannya cepat, atau yang kronik atau yang dia perburukannya lama. Kalau yang silent itu yang lama ini ya, kita anggap aja yang lama. Itu nanti ada stadiumnya 1 sampai 5. 1 2 3 4 5. Kita lihat dari kadar protein di kencingnya sama juga laju filtrasi atau kecepatan filtrasi di ginjalnya lewat darah. Itu nggak usah dipikir, nah itu Saya urusan langsung kami pusing. nanti. Gimana ada filtrasi? Difiltrasi, jadi ginjal kita tuh kayak saringan seperti itu. Jadi seberapa bagus saringan ginjal sama seberapa cepat dia menyaringnya, nanti ada parameternya. Kita bisa lihat, oh ini sudah stadium 1 atau stadium yang akhir. Biasanya kalau stadium akhir itu sudah perlu cuci darah. Waduh. Ya itu. Tapi kalau masih awal mungkin 1 2 3 dia
kita bisa cegah supaya tidak tambah masuk ke jurang yang stadium 4 atau stadium 5. Dicegahnya dengan apa? Yaitu tadi dikontrol faktor risikonya. Kalau pasien gagal ginjal, faktor risiko yang paling sering itu adalah hipertensi sama diabetesnya. Jadi kontrol gulanya sama kontrol tensinya, sehingga nanti ginjalnya itu tidak kecapean seperti itu. Kalau hepatitis itu tadi seringkali memang tidak ada gejala, cuma kalau teman-teman ini merasa kok ada temannya atau keluarganya yang biasanya badannya tambah kuning, ya bukan kena lampu, Takut langsung. matanya ada yang bagian putihnya tuh warnanya kuning, kemudian dia kok perutnya nyusewu kok tambah gede, itu berarti sudah parah sekali ya, bukan karena kegemukan. itu gejala yang paling gampang sih, tapi tentu saja kalau misalnya ndak ada gejala itu, kita bisa gali dari faktor risikonya. Misalnya dia sering gonta-ganti jarum suntik misalnya pada pengguna narkoba. Itu kan kalau hepatitis B menular lewat darah. Atau dia mungkin dulu pernah mendapatkan transfusi darah atau produk-produk darah lain mungkin ya. Itu bisa ketularan lewat itu. Kok medeni dong. Bener-bener silent killer. Iya. Gara-gara transfusi bisa kena hepatitis ya kalau Iya, kita nggak hati-hati. nggak hati-hati. Waduh. Tapi sekarang kan kalau di PMI itu saya rasa screeningnya sudah sangat baik ya. Jadi tidak seperti yang mungkin berapa puluh tahun yang lalu. Jadi sekarang teknologi untuk screening hepatitis juga sudah sangat-sangat mumpuni, di mana-mana juga sudah jadi standar di PMI. Nggak usah khawatir. Insya Allah aman lah ya. Yang penting jangan narkoba, itu aja sih. Waduh, nanti temanya jadi ganti. Oh iya. Jangan narkoba, bukan silent killer. Nah, yang bisa kena penyakit silent killer itu usia-usia berapa sih, Dok? Apakah dengan gaya hidup kita yang lebih modern ini akhirnya semua bisa kena? Bisa jadi semua bisa kena. Di usia muda pun? Di usia muda pun. Bahkan kalau hepatitis itu belum tentu dia ketularan ketika remaja atau dewasa. Kadang dia misalnya ibunya yang hepatitis, dia bisa nular ke bayinya. Nanti bayinya ketika lahir sudah nggak pernah di screening ya, nggak pernah periksa ke puskesmas, nggak pernah periksa ke dokter. Akhirnya dia membawa virus itu selama hidupnya nanti. Kan kasihan juga ya, dia nggak sakit, nggak salah apa-apa, tiba-tiba dapat itu limpahan warisan virus dari orang tuanya. Tapi itu di medical check up bisa keluar ya, Dok, ya kalau orang terkena hepatitis? Iya, bisa, tergantung yang dicek apa aja nanti. Jadi screeningnya kalau boleh saya tambahin lagi, kalau memang khawatir bisa cek fungsi ginjal sama fungsi liver sekalian. Tadi kan darah lengkap, kolesterol, gula, asam urat, fungsi ginjal, fungsi liver. Nanti ginjalnya gimana, livernya ada sesuatu nanti kelihatan di situ. Tidak harus jadi hepatitis, bisa jadi penyebab yang lain. Nah nanti dokter kan akan mengkonfirmasi kira-kira perlu periksa lanjutan atau cukup tanya-tanya lagi atau mungkin periksa apa gitu cukup. Yang penting diperiksa aja dulu. I see. Kalau tadi kan gagal ginjal kalau kita terlambat tahu bisa cuci darah gitu ya, Dok. Nah, kalau hepatitis ini jadinya apa, Dok, nanti? Hepatitis itu kalau hepatitis B ya, itu bisa jadi livernya itu mengalami seperti pengerasan. Jadi liver itu kan harusnya kenyal gitu ya. Pernah makan hati sapi? Pernah tahu? Enggak tahu. Kenyal-kenyal gitu ya. Atau mungkin pas Idul Adha nanti ya. Nanti kita cek ya, teman-teman. Idul Adha lihat kalau sapi livernya masih bagus itu kan kenyal-kenyal merah. Kalau sudah rusak karena virus dia kan radang terus-terusan toh. Terus dia berubah jadi keras, namanya sirosis namanya. Jadi fungsi livernya tidak berjalan dengan bagus, dia tidak bisa mendetoks racun, dia tidak bisa memproduksi sel darah merah, dia tidak bisa memproduksi ya enzim-enzim yang diperlukan oleh tubuh seperti itu. Jadi kalau tubuh kita tanpa liver nggak bisa hidup, dong? Nggak bisa. Berarti benar-benar belahan hatimu ya, hatimu asik. Itu berarti gimana, Dok, kalau orang yang sudah kadung apa tadi sebutnya sirosis? Itu gimana dong nasibnya, Dok? Ya banyak berdoa. Sama ini juga ya, kadang-kadang kalau sudah sampai sirosis ya gejalanya kita obati, gejalanya diperbaiki. Kadang-kadang kalau sirosis itu dia nanti kan ada gangguan di pembuluh darah baliknya ya. Pembuluh darah itu membalik ke jantung itu lewat liver. Karena dia livernya kaku, sirosis, dia akhirnya cairannya itu cairan darah yang menumpuk dia bisa keluar ke perut. Nah nanti cairannya disedot setiap berapa bulan sekali gitu. Atau mungkin dia
albumin ya. Albumin itu kayak protein, itu kan diproduksinya di liver. Nah, kalau dia livernya rusak ya perlu asupan protein yang lebih seperti itu. Atau misalnya dia anemia, HB-nya kurang karena livernya tidak bisa produksi, tidak bisa bantu produksi. Jadi harus ditambah darah kayak gitu sih. Makanya lebih bagus kan mencegah Iya daripada ya. mengobati. Serem banget, Gitu. Dok. Ih, ayo teman-teman medical check up. Aduh, udah pada kadung terlambat. Iya. Tapi kalau yang hipertensi cenderung aman kah, Dok, kalau dibiarin? Kalau hipertensi ya untuk jangka pendek memang tidak ada efeknya. Cuma kalau jangka panjang seperti itu tadi kita ibaratkan tensi tinggi itu seperti pompa air, kemudian pembuluh darah kita adalah selangnya. Kalau selangnya itu dihajar terus sama tekanan yang tinggi, apa yang terjadi? Brol gitu. Ya, itu kalau logika manusia. Tapi kalau dari Tuhan menciptakan pembuluh darah kita itu adaptif. Jadi dia bisa elastis. Untuk tekanan yang tinggi dia bisa elastis. Ketika tekanan yang rendah dia bisa mengecil lagi, melebar lagi. Nah, tapi lama-lama dia gede terus. Lama-lama kan dia capek. Kemudian ketika bertambah usia, selangnya ini pun akan semakin kaku. Kemampuan dia untuk dilatasi atau melebar, menyempit itu akan berkurang sehingga ketika tekanan terlalu tinggi maka dinding-dinding selangnya akan cuil-cuil gitu ya. Cuil itu apa ya? Rusak. Kemudian ketika dia rusak ada kolesterol nyantol di situ, dia bisa jadi penyumbatan. Nah, misalnya penyumbatannya di otak dia bisa jadi stroke. Kalau penyumbatannya di pembuluh darah jantung dia bisa serangan jantung. Kalau penyumbatannya atau rusaknya di pembuluh darah di sekitar ginjal ya tadi bisa jadi gagal ginjal tadi gitu. Jadinya kemana-mana ya, Dok, ya Mana-mana, penyakitnya. semua yang ada Bahaya. pembuluh darahnya itu bisa terkena kalau tensinya dibiarkan tinggi terus-terusan. Wah, ini ya pemirsa dan teman-teman, jangan menganggap remeh medical Betul. check up. Lebih baik mumpung kita masih muda, cek aja dulu. Cek aja dulu, siapa tahu kalau nggak sehat kan, nggak sakit kan, alhamdulillah. Iya, Misalnya iya. ketahuan ada yang nggak normal, konsultasikan dan cegah sebelum terjadi komplikasi yang lebih parah. Tapi kenapa, Dok, kok banyak yang tidak melakukan medical check up? Takutkah atau Biasanya gimana? gitu, denial ya, namanya denial toh. Apa kayak ya kalau misalnya sudah dicek terus ngkelek ngerti lorong ini piye, jadi kan overthinking duluan kan Iya. akhirnya. Jadi pesan saya mulai hari ini nggak usah overthinking kayak gitu, lebih berbahaya lagi kalau nggak tahu sakitnya apa daripada tahu sakitnya secepatnya seperti itu. Jadi Benar. itu tadi kalau misalnya sudah tahu sakitnya A atau nggak sakit ya, belum sakit ya, potensi menjadi mungkin potensi ke gagal ginjal atau potensi ke darah tinggi misalnya, atau potensi jadi diabetes dengan parameter gula dan lain-lain sebagainya yang diperiksa oleh dokter, ya nanti bisa dicegah. Misalnya selama ini makannya gimana, barbar atau mungkin nggak pernah diatur atau suka begadang terus, minum minuman kemasan yang manis terus. Nah, itu ya akhirnya bisa kita stop atau paling enggak ya dikembalikan ke jalan yang lurus gitu loh. Wah, berarti pola makan dan gaya hidup ngaruh juga Ngaruh tuh ya. sekali, betul. Wah, makanya perlunya ke dokter tuh sambil diungkit-ungkit kamu makannya apa sehari-hari gitu ya. Oke. Dok, kalau berkaitan dengan mitos, apakah ada ya yang menyebar di masyarakat yang mungkin mempengaruhi orang-orang juga akhirnya tidak mau medical check up atau punya pemahaman tersendiri tentang penyakit-penyakit silent killer ini, Dok? Oke, betul. Kalau misalnya hipertensi itu kayaknya mitosnya aku gak mumet kok. Pernah denger nggak? Oh. Ternyata tensinya 160, 180 gitu kan, ya padahal normalnya 120. Itu padahal mumet itu bukan gejala utamanya. Memang ada beberapa orang yang kalau tekanan darahnya meningkat drastis ya dari normal sampai menjadi tinggi cepat itu bisa pusing atau sebaliknya cekot-cekot, tapi jangan sampai nyeri kepala saja yang jadi patokan. Kemudian apa ya, kalau hepatitis itu orangnya stigmanya orang yang nakal gitu ya, misalnya narkoba atau apa ya, itu ada benernya juga, tapi jangan lupa ada transmisi dari orang tua tadi ya ke bayi. Siapa tahu yang ketika orang tuanya nggak pernah check up, sementara kan di Indonesia ini setahu saya sudah ada pemeriksaannya. Nanti kalau misalnya screening hamil itu di puskesmas mesti dicekkan kok, hepatitis, sipilis sama HIV, itu namanya triple elimination, itu program nasional. Di BPJS juga ada, Dok. Iya. Jadi kalau di puskesmas pasti kan sudah
kerja sama dengan BPJS, jadi ya sudah periksa aja. Oke, Tuh, oke, oke, oke. kemudian terkait gagal ginjal tadi ya mitosnya kadang apa kelihatan dari pipisnya aja, misalnya kalau gagal ginjal pasti pipisnya merah atau pipisnya gimana gitu kan, ya belum tentu juga. Karena tanda gagal ginjal itu tidak selalu dari kencing saja, tapi ada benernya, misalnya kalau kencingnya sangat-sangat berbusa mungkin kayak sabun gitu ya, mungkin kalau pipis kan memang ada busanya dikit gitu ya, muntuk gitu. Tapi kalau misalnya gagal ginjal, dia ada beberapa kondisi yang menyebabkan karena proteinnya bocor sehingga dia muntuknya tuh lebih kayak benar-benar kayak sabun gitulah ya. Wow. Jadi ya tetap harus dicek, tidak hanya dari kencingnya itu aja, harus dicek darah secara utuh gitu. Ya. Terus terakhir dok, kasih semangat buat pemirsa dan para penonton ini biar aware terhadap kesehatannya, biar nggak takut medical check up. Iya, jadi ya teman-teman sekalian, pesan saya satu ya, itu tadi jangan takut untuk periksa, walaupun tidak periksa darah, periksa aja ke dokter di puskesmas atau dokter terdekat yang di rumah kalian, ceritakan aja gejalanya apa, nanti pasti akan dianalisis lah sama dokternya. Dan juga ketika disarankan untuk cek lab ya, selama itu mampu dan juga mungkin punya asuransi yang mengcover dan teman-teman itu tidak keberatan, ya saran saya dilakukan saja mumpung ada kesempatan, daripada ketika sudah terlambat baru ketahuan dan pusingnya di belakang. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Terima kasih banyak dokter sudah berkenan sharing kesempatan kali ini. Saya juga akhirnya ikut deg-degan kayaknya harus medical check up nih ya habis ini ya, sama semua kru-kru dan juga para penonton. Semoga kalian semua juga makin aware terhadap kesehatan. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Ayo kita sama-sama sehat. Terima kasih semuanya telah menonton di episode kali ini. Kita masih akan membahas tentang isu-isu kesehatan lainnya di episode-episode lanjutan. Terima kasih dan sampai jumpa.